Hey baby, what's going on? I can't sleep. Hidup memang gak ada yang tahu. Ternyata jodoh ada di sebelah rumah. Dan inilah kisah film yang akan kita rangkum. Pintu teater 1 telah dibuka. Kisah dimulai dengan memperlihatkan Ellie, seorang mama muda yang baru saja kehilangan suaminya dalam sebuah kecelakaan tragis. Ia kini hidup berdua saja bersama anak kecilnya yang bernama Emma. Sejak kepergian suaminya, beberapa minggu yang lalu, dia sementara menumpang tinggal bersama ayah ibunya. Karena sudah merasa terlalu lama tinggal di rumah ortunya, dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya lagi yang berada di luar kota tersebut. Sesampainya di sana, Ellie gak sengaja menabrak seekor anjing bernama Zeus yang dimiliki oleh seorang pria bernama Tristan. Ellie yang merasa bersalah atas kecelakaan ini, lalu segera mengajak Tristan pergi ke dokter hewan untuk memeriksa kondisi anjingnya yang tampak kesakitan. It's okay. I'm so sorry I didn't see him. Are you fucking kidding me? We're not a fucking drive. Setelah dari sana, Ellie dan anaknya menyempatkan diri untuk mampir ke rumah mertuanya yang kebetulan juga dekat dengan rumah yang dia tempati. Di sana, ibu mertuanya juga sempat bercerita, kalau ada tetangga baru yang agak aneh dan misterius, dan yang dimaksud adalah Tristan, pria yang baru saja bertemu dengannya. Keesokan harinya, Ellie kemudian datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan sahabatnya yang bernama Faye. Ceritanya si Faye ini membantu ayahnya dalam mengelola kafe tersebut. Jadi Ellie ini ingin meminta pekerjaan kepada mereka, tetapi Faye dan ayahnya hanya bisa memberikan gaji yang kecil. Karena mereka berdua udah lama nggak bertemu, lalu Faye dan Ellie lanjut mengobrol dan bercerita di taman. I just came in to see if you were hiring. Of course we are. We always have room for you. It just might be Or part-time. we could fire Sam. Setelah pulang ke rumah, dia merasa sepi. Lalu dia menjadi terbayang oleh kenangan masa lalu bersama mendiang suaminya. Beberapa saat kemudian, karena bosan, Ellie lalu pergi ke hutan di belakang rumah. Dia gak sengaja melihat Tristan bersama dengan anjingnya di sungai. Dari pertemuan itulah Elle jadi tahu kalau Tristan adalah tetangga sebelah rumah. What? No. We're neighbors. Namun saat bertemu Tristan ini sangat cuek dan misterius. Di seberang jendela saat mereka bertatapan pun Tristan tidak menyapa ataupun sekedar senyum saja juga tidak. Malam harinya, Faye yang mengetahui temannya merasa kesepian, tiba-tiba dia mengajak teman-teman mereka untuk menghibur Ellie, di mana Ellie bertemu dengan sahabat suaminya yang bernama Tanner. Ceritanya Tanner ini berinisiatif ingin menawarkan bantuan untuk merapikan halaman rumah Ellie, karena dia merasa kasihan kepada Ellie. Keesokan paginya, saat mulai bekerja di kafe, dia tiba-tiba merasa penasaran dengan toko barang antik yang terletak di depan kafe. Di tempat itulah Ellie lagi-lagi bertemu dengan Tristan yang ternyata bekerja sebagai pengelola sekaligus pelayan toko milik seorang pria tua yang bernama Hansen. Singkat cerita, ketika Ellie akan memotong rumput di halaman rumahnya, Tristan tiba-tiba datang untuk menawarkan bantuan karena dia gak tahan melihat Ellie yang tidak bisa menyalakan mesin. Setelah selesai, Ellie menawarkan sarapan kepada Tristan, tapi Tristan menolak. Ellie akhirnya curhat tentang kenangan bersama suaminya yang udah meninggal. Tristan pun bisa memahami bagaimana perasaan Ellie. Karena ternyata Tristan juga merasakan kepedihan yang sama seperti Ellie. Di mana istri dan putranya juga telah meninggal akibat kecelakaan mobil. My late husband used to cut the grass. Anyway, I like the way he did diagonal lines. Thank you. Kemudian film pun beralih ke Ellie yang mengajak Emma untuk pergi ke bengkel milik Tanner untuk mengambil mobil suaminya yang udah selesai diperbaiki setelah kecelakaan. Daddy's Jeep. How it was totaled. Emma,
Take care of your mommy, okay? Why? I'm the kid, not her. Kemudian di malam harinya, Ellie tiba-tiba aja merasa sedih dan kesepian dan akhirnya dia minum-minum sendiri sampai mabuk. Kebetulan kejadian itu dilihat oleh Tristan yang kemudian mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun ngobrol sebentar tentang rasa sedih yang sama-sama mereka alami. I hear you sometimes, you know? Shouting in your sleep at night. Sometimes I hear you cry. Can I tell you a secret? Semakin hari hubungan mereka bertambah akrab, Tristan kembali membantu Ellie untuk merapikan halamannya dan Emma terlihat sedang bermain dengan Zeus. Sampai akhirnya Tristan pun menolak waktu Ellie ingin membayar jasanya selama beberapa hari ini. Dan dia juga gak mau menerima tawaran Ellie yang ingin mengajaknya untuk sarapan bersama. Lalu pada suatu hari, sebagai ucapan terima kasih atas apa yang dilakukan oleh Tristan, Ellie akhirnya memaksa Tristan untuk makan malam bersama. No thanks. Dinner. Di saat mereka makan malam, Emma kemudian bercerita tentang pengalaman bahagianya waktu bermain dengan Zeus kepada Tristan dan ibunya. Setelah mereka selesai, mama muda ini ingin mengajak Tristan untuk mengobrol sebentar, karena Ellie merasa penasaran sebenarnya lagu apa yang didengarkan oleh Tristan di headphone yang selalu dibawanya. Tristan pun mengatakan kalau yang didengarnya adalah rekaman suara anak dan istrinya, tapi sayang Tristan udah kehabisan baterai, jadi gak bisa mendengarnya sekarang. Tapi sebelum itu Ellie memberikan baterai baru agar Tristan bisa mendengar suara dari istri dan anaknya. Wait. Keesokan harinya Ellie tiba-tiba mendapat kunjungan dari Tanner yang saat itu merasa kesal dengan kehadiran Tristan. Selain itu Tanner mengejek penampilan Tristan yang mirip seorang penjahat. Yang tentu aja membuat Ellie merasa jengkel dan menyuruh Tanner untuk segera pulang. Karena Tristan mendengar ucapan barusan dia jadi merasa sedikit tersinggung kepada Tanner. Tapi Tristan berusaha untuk tetap tenang dan gak mau terpancing emosi. Tristan lalu mengatakan kalau dia ingin menumpang mandi di rumah Ellie dengan alasan saluran air panasnya sedang rusak dan dia belum sempat untuk memperbaikinya. Hot water's out. Yeah, of course. You can borrow some of Steven's clothes too. That's okay. You don't have to do that. I want to. Setelah Tristan selesai, dia dan Elle tiba-tiba aja terbawa perasaan, tapi tiba-tiba mereka harus terhenti karena dilihat oleh Emma. Hey baby, what's going on? I can't sleep. Can you lie with Baba and me? Yeah, I'll be good. Ellie pun kemudian menemani Emma sampai tidur dan akhirnya dia punya kesempatan untuk mampir ke kamar Tristan demi meneruskan kegiatan tadi siang mereka yang sempat tertunda. How disappointed I was that you weren't him. Was today one of the big moments? Hari-hari pun berlalu, Tristan dan Ellie semakin sering bertemu dan hubungan mereka pun menjadi sangat dekat. Terlihat seperti pasangan muda yang sedang dimabuk cinta. Beberapa waktu kemudian Faye mampir ke rumah Ellie untuk sekedar mengobrol sambil melihat kondisi Ellie dan putrinya. Namun tanpa disangka Faye bisa menebak kalau Ellie udah pernah beradu dengan Tristan dan dari respon Ellie yang malu-malu kucing, Faye juga mengetahui kalau Ellie dan Tristan saling menyukai. Ellie akhirnya mengaku kalau dia memang menyukai Tristan, tapi dia ragu sama perasaan Tristan yang tampaknya belum bisa move on. Okay, over there, ladies? Everything's fine. Ladies? Everything's fine. Tell you the truth without you scolding me? Absolutely. We'll have a great weekend together. Setelah menitipkan anaknya di rumah mertuanya, malam harinya Tristan kemudian datang menemui Ellie sambil membawakan seikat bunga yang dia petik dari kebun di sana. Tristan juga mengatakan kalau dia ingin mencium Ellie. Tapi sebelum lanjut lebih jauh, Ellie meminta Tristan untuk menceritakan masa lalunya. Tristan lalu mengajaknya ke sebuah gudang, di mana Tristan sudah membuat perpustakaan kecil buat anaknya. Sebenarnya dari dulu istrinya sudah meminta Tristan untuk membuat perpustakaan tersebut, tapi Tristan terus aja menundanya sampai pada suatu waktu anak dan istrinya meninggal. Setelah mendengar cerita dari Tristan, kini giliran Ellie yang bercerita tentang masa lalu dan keluarganya. Ketika berbicara Ellie sempat merasa sedih, jadi Tristan berusaha untuk menghiburnya sampai mereka berdua berakhir di tempat tidur. Singkat cerita, Ellie semakin hari semakin rutin untuk mengundang Tristan ke kamarnya. Selain itu, Emma juga menjadi lebih dekat dengan Tristan.
Suatu malam, ketika Tristan dan Ellie datang ke sebuah bar karena Faye dan teman-temannya merayakan pesta. Namun di tempat itu Tanner melihat Tristan dan Ellie sedang bermesraan, yang membuat Tanner merasa sangat cemburu dan akhirnya bercerita tentang masa lalunya bersama Stephen, suami Ellie. Dia bercerita sebenarnya dialah yang harusnya mendekati Ellie, bukan Stephen. Tetapi dia berbuat curang dan mendahuluinya mendekati Ellie. Tanner juga menyinggung kalau Tristanlah yang menyebabkan kematian istri dan anaknya sendiri. Yang tentunya membuat Tristan merasa sangat emosi dan langsung menghajar Tanner. Beberapa hari kemudian Tanner tiba-tiba datang ke rumah Ellie dan kemudian menunjukkan berita kecelakaan dari koran di mana mendiang suaminya lah yang telah menabrak sebuah mobil sampai menewaskan istri dan anaknya Tristan. Di dalam mobil yang ditabrak, sebenarnya ada ibu Tristan yang bernama Mary yang ternyata selamat dari kecelakaan itu dan mengalami cedera ringan. What was Steven? He slammed into a white Altima. Saat bertemu dengan Tristan, Ellie sebenarnya ingin menceritakan apa yang telah diberitahukan oleh Tanner. Namun dia belum sanggup mengatakan, dia takut Tristan akan meninggalkannya jika mendengar hal itu. Kemudian esok harinya, Tristan melihat Tanner di tempat kerjanya. Dia ingin membeli toko itu dari Hansen. Niatnya adalah supaya Tristan kehilangan pekerjaannya, jika dia jadi membeli toko itu. Kemudian di momen itu, Tanner menceritakan jika suami dari Ellie lah yang menabrak dan menyebabkan istri dan anaknya meninggal. Di sisi lain Ellie juga menceritakan hal ini kepada Faye, dia takut Tristan meninggalkannya. Karena dia sudah terlanjur jatuh cinta kepada Tristan. I love him. Beberapa hari kemudian, Ellie menemui Tristan dan menceritakan semuanya. Namun Tristan sudah mengetahui hal itu dari Tanner. Dia kecewa karena Ellie tidak menceritakan sebelumnya, dan tidak jujur kepadanya. Akibat rasa kecewa yang terlalu dalam, Tristan pun pulang kampung ke rumah ibunya untuk menenangkan diri. Lalu di suatu pagi, Ellie terbangun dari tidurnya, dia melihat Tanner sedang memotong rumput di halaman rumahnya. Lalu Tanner menjelaskan jika dia selama ini menyukai Ellie. Namun Ellie sudah muak kepadanya hingga akhirnya langsung mengusir Tanner dari rumahnya. At the first sign of trouble, he's disappeared. Hey, you don't mean that. Di sisi lain, ibunya Tristan yang tak sengaja melihat foto Ellie bersamanya, kemudian ingat bahwa wanita ini adalah orang yang sangat baik, karena saat kecelakaan dia yang menemani dan menyemangati dirinya saat di rumah sakit. With Jamie and I sat with Charlie at his bedside. Setelah hatinya sedikit tenang, akhirnya Tristan kembali. Saat berada di toko, dia dikejutkan oleh Hansen yang berniat untuk pensiun dan mewariskan tokonya untuk Tristan. Dia ingin Tristan melanjutkan bisnisnya. Mendengar kabar Tristan telah kembali, Ellie langsung menemui Tristan. Dia marah karena Tristan tak pernah mengabari dirinya. Is that why you left all those post-it notes? Stop! Stop with the notes. Tristan yang curiga kepada Tanner lalu mendatanginya di bengkel. Di sana Tristan akhirnya mengetahui jika Tanner memasang CCTV di rumah Ellie. Karena sudah terlanjur ketahuan, Tanner juga mengatakan jika dia yang memotong rem mobil suami Ellie hingga menyebabkan kecelakaan. Mendengar itu, Tristan sudah tidak bisa menahan emosinya. Lalu dia pun menghajar Tanner yang psikopat ini. You're a lunatic. Belum sempat mengatakan kejadian sebenarnya tentang siapa dalang dibalik semua ini, Tristan keburu ditangkap polisi karena pemukulan terhadap Tanner. Setelah ditebus oleh Hansen, dia akhirnya menceritakan hal itu kepada Ellie. Dan mungkin saja Tanner mengincar anaknya Ellie sekarang. Tristan pun menanyakan di mana keberadaan Emma. Kemudian mereka berdua langsung menuju ke rumah mertua Ellie untuk menjemput Emma. Dan benar saja, ternyata Emma sudah tidak ada di sana. Dia dijemput oleh Tanner. Mengetahui anaknya dibawa oleh Tanner, Ellie melaporkannya kepada polisi. Beberapa saat kemudian polisi melacak keberadaan Tanner di sekitar bengkel, namun tidak ditemukan keberadaannya. Lalu Tristan menemukan sebuah pesan dari Tanner, yang bertuliskan, Emma dibawa ke gudang milik Tristan.
Sesampainya di sana, ternyata Tanner sudah menunggu kedatangan Ellie dan Tristan. Mengetahui anaknya sedang terancam, Ellie pun berpura-pura mengalihkan perhatian dan mendekati Tanner yang terobsesi kepadanya. Hal itu dilakukan supaya Tristan bisa menyelamatkan Emma. Namun Tanner akhirnya mengetahuinya, sampai terjadi perebutan pistol antara Tanner dan Ellie, yang akhirnya menewaskan Tanner akibat tembakannya sendiri. Setelah kejadian itu, Ellie sempat dirawat di rumah sakit, karena dia juga terkena tembakan peluru. Setelah sembuh, Faye ingin Ellie segera menemui Tristan untuk meminta kepastian hubungan mereka. Saat masuk ke toko Tristan, ternyata Faye dan Tristan sudah menyiapkan kejutan untuk Ellie. Di momen itu Tristan melamar Ellie dan mengajaknya berumah tangga. Nah, begitulah akhir kisahnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa saksikan video-video berikutnya.